Biar tamu penting dulu yang makan, ucap ibu mertua pada orang tuaku. Aku memilih ajak mereka makan di restoran mewah. Tak lama HP-ku tak henti berbunyi. Sebelum masuk ke ceritanya, dukung dulu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang terus mengalir, urusan yang dimudahkan, serta hidup yang penuh keberkahan. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah emosional dan penuh pelajaran. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Aroma gurih semur daging dan sambal goreng ati menguar dari dapur rumah besar di kawasan pemukiman elit Tembalang, Semarang. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar riuh, bersahut-sahutan dengan gelak tawa yang memenuhi ruang tengah. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga besar Aris. Suamiku baru saja mendapat promosi jabatan sebagai kepala cabang di salah satu bank swasta terkemuka di kota Semarang. Ibu mertuaku, Bu Sarah, tampak sibuk mondar-mandir dengan kebaya kutu baru sutra berwarna marun yang mencolok. Menyapa setiap kerabat yang datang dengan senyum sumringah yang tak pernah luntur. Aku Rania berdiri di sudut dekat meja prasmanan. Sesekali merapikan letak mangkuk saji yang mulai bergeser. Di sebelahku, kedua orang tuaku, Pak Rahmat dan Bu Aminah berdiri dengan canggung. Mereka datang jauh-jauh dari sebuah desa kecil di pinggiran Grobogan, menempuh perjalanan 2 jam menggunakan bus umum, demi menghadiri syukuran menantu mereka. Ayah mengenakan kemeja batik soan yang warnanya sudah agak memudar di bagian kerah. Sementara ibu memakai gamis terusan sederhana berwarna hijau lumut yang disetrika dengan sangat rapi. Walau bekas lipatannya masih terlihat jelas. Mereka berdua tampak seperti sepasang merpati yang tersesat di antara kawanan merak yang memamerkan bulu-bulu indahnya. Rania, itu kain taplaknya tolong diluruskan. Jangan bikin malu ibu di depan kerabat, bisik Bu Sarah saat melewatiku. Matanya sempat melirik sekilas ke arah kedua orang tuaku, dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun berhasil membuat ibuku refleks menarik tangannya yang tadi bersandar di pinggiran meja. "Igih, Bu," jawabku pelan. Berusaha tetap menjaga senyum di wajahku demi menghormati suamiku yang sedang berbahagia. Aris, suamiku, sedang berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh paman dan bibinya yang tak henti-hentinya memberikan ucapan selamat. Aris terlihat sangat gagah dengan kemeja batik barunya. Namun, setiap kali matanya berpapasan dengan mataku yang berdiri bersama orang tuaku, dia buru-buru mengalihkan pandangan atau berpura-pura tertawa menanggapi kelakar pamannya. Ada rasa sesak yang perlahan mulai merayap di dadaku melihat sikap suamiku yang seolah enggan mendekati mertuanya sendiri di depan keluarga besarnya. Suasana semakin ramai ketika jarum jam menunjukkan pukul malam. Ruang tengah kini dipenuhi oleh sekitar 30 orang. Kursi-kursi jati yang berjejer di sepanjang dinding sudah terisi penuh oleh para sesepuh keluarga Aris. Sementara itu, ayah dan ibu masih saja berdiri di dekat pilar pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Kaki ayah yang sudah mulai rapuh karena usia dan penyakit asam urat tampak sesekali bergeser, menumpu beban tubuhnya bergantian dari kaki kanan ke kaki kiri. Aku melihat ibuku berbisik lirih kepada ayah, "Pak, kalau capek kita duduk di teras depan saja yuk, di sana sepertinya lebih longgar." Mendengar itu, hatiku terasa seperti diiris 9. Aku segera mendekati mereka. "Jangan di teras, Bu. Ayah, di sini saja. Sebentar lagi acaranya mulai kok, nanti Rania carikan kursi, ya?" Ujarku sambil menggenggam tangan ibu yang terasa agak kasar karena bertahun-tahun bekerja di ladang. "Tidak usah repot-repot. Enduk, ayah masih kuat berdiri kok. Ini kan hari bahagianya Nak Aris, kita harus ikut bersyukur," kata ayah dengan senyum tulus yang membuat matanya yang mulai keriput menyipit. Ketulusan ayah justru membuat rasa bersalahku semakin menumpuk. Tak berselang lama, Bu Sarah berdiri di dekat meja utama, berdeham pelan untuk menarik perhatian semua orang yang hadir. "Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di kediaman kami malam ini untuk mendoakan keberhasilan anak lelaki saya, Aris. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan didikan yang baik tidak akan pernah mengkhianati hasil," ucap Bu Sarah dengan nada suara yang sengaja ditinggikan penuh dengan kebanggaan yang meluap-luap. Tepuk tangan riuh menggema di dalam ruangan. Aris membungkuk hormat ke arah ibunya dan para tamu. Di tengah keriuhan itu, perut ayah terdengar berbunyi pelan. Beliau buru-buru memegangi perutnya dengan wajah memerah karena malu. Sejak tiba sore tadi, kedua orang tuaku memang belum sempat makan apa-apa karena bus yang mereka tumpangi sempat mogok di daerah Purwodadi. "Rania, ibu lapar ya? Ayo kita ke meja makan. Acaranya sepertinya sudah selesai pembukaan," bisikku sambil menuntun tangan ibu, bersiap membawa mereka menuju barisan hidangan yang sudah melimpah ruah di atas meja prasmanan. Aku hanya ingin memastikan kedua orang tuaku mendapatkan hak mereka sebagai tamu atau setidaknya sebagai bagian dari keluarga ini. Namun,
Aku tidak pernah menduga bahwa langkah kaki kami menuju meja makan malam itu justru akan memicu sebuah badai yang menghancurkan seluruh sisa rasa hormatku pada rumah ini. Langkah kaki kami terhenti tepat 3 langkah sebelum mencapai meja prasmanan. Suara deru mobil mewah yang berhenti di halaman depan seketika mengalihkan perhatian seluruh isi ruangan. Bu Sarah yang tadi sedang asyik mengobrol langsung membelalakan mata dengan binar kegembiraan yang luar biasa. Ia bahkan hampir menyenggol lengan ibuku saat berlari kecil menuju pintu depan. Seolah-olah seluruh kerabat yang hadir sejak sore tadi mendadak kehilangan arti. Itu pasti Pak Baskoro. Aris, ayo cepat ke depan. Nah, tamu agung kita sudah datang, seru Bu Sarah dengan suara melengking yang menggema ke seluruh sudut ruangan. Aris yang tadinya tampak lesu langsung menegakkan bahu, merapikan kemeja batiknya dengan gugup, lalu bergegas mengekor di belakang ibunya. Pintu jati besar itu terbuka dan masuklah seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan kemeja sutra eksklusif. Didampingi seorang wanita muda yang modis dengan tas jinjing bermerek terkenal yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Pak Baskoro adalah pengusaha properti paling berpengaruh di Semarang dan wanita di sebelahnya adalah Clarissa, anak gadisnya. Aduh, Pak Baskoro, suatu kehormatan luar biasa. Bapak berkenan mampir ke rumah kami yang sederhana ini, ucap Bu Sarah dengan nada suara yang dibuat-buat, membungkuk sedemikian rupa hingga hampir sejajar dengan pinggang. Selamat malam, Bu Sarah. Selamat juga untuk Aris atas promosisinya. Kebetulan saya sedang ada urusan proyek di daerah bawah, jadi menyempatkan mampir, jawab Pak Baskoro dengan nada berwibawa, namun terkesan merendah. Clarissa di sebelahnya hanya tersenyum tipis. Matanya mengedar ke seluruh ruangan dengan tatapan menilai, seolah sedang mengukur harga dari setiap sudut rumah mertuaku. Bu Sarah segera menggiring mereka menuju ruang tengah. Namun matanya mendadak mendelik panik saat menyadari semua kursi jati yang nyaman sudah terisi penuh oleh kerabat. Tatapan tajam Bu Sarah langsung terarah lurus ke tempat di mana kedua orang tuaku berdiri canggung di dekat pilar. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Bu Sarah berjalan cepat mendekati kami. Wajah ramahnya yang tadi dipasang untuk Pak Baskoro kini lenyap, berganti gurat ketegangan yang dingin. Rania, bawa orang tuamu bergeser ke belakang dekat dapur dulu, bisik Bu Sarah. Nadanya tajam dan penuh penekanan yang tertahan agar tidak terdengar tamu agungnya. Pak Baskoro dan Clarissa mau lewat. Lagi pula, kursi di area depan ini mau saya khususkan untuk mereka. Jangan membuat pemandangan jadi sempit. Aku merasakan cengkeraman tangan ibu di lenganku mengencang, wajah ayah seketika berubah pias. Kulit keriput di sekitar matanya berkedut menahan rasa malu yang amat sangat. Mereka bukan sekadar disuruh bergeser, mereka sedang diusir secara halus dari pandangan orang-orang terpandang. Tapi Bu, ayah dari tadi sudah berdiri dan kakinya sakit. Di dekat dapur tidak ada kursi. Protesku berusaha menahan volume suaraku agar tidak meledak di tengah keramaian ini. Aku menatap Aris yang berdiri tidak jauh dari kami, berharap suamiku akan membela mertuanya. Namun Aris justru memalingkan muka. Pura-pura sibuk membetulkan letak jam tangannya dan menuntun Pak Baskoro menuju area utama. Halah, cuma berdiri sebentar saja kok manja. Orang desa kan sudah biasa jalan jauh di ladang, masa berdiri begini saja tidak kuat, sahut Bu Sarah dengan senyum sinis yang disembunyikan di balik kipas tangannya. Sudah, cepat pindah ke belakang. Jangan memalukan Aris di depan calon rekan bisnis besarnya. Ayah menarik napas panjang lalu tersenyum tipis ke arahku, seolah mencoba menguatkan hatiku yang sudah mulai berdarah. Sudah, tidak apa-apa, ayah sama ibu di belakang saja. Dekat udara segar. Bisik ayah dengan suara yang bergetar. Aku terpaksa menuruni undakan lantai menuju area dapur yang temaram dan pengap. Menuntun dua orang yang paling kuhormati di dunia ini, seolah-olah mereka adalah beban yang harus disembunyikan. Di ruang tengah, lampu kristal bersinar terang. Tawa Pak Baskoro membahana dan Bu Sarah sibuk menyajikan kenyamanan terbaik. Sementara di sudut dapur yang dingin, di dekat tempat cucian piring yang basah, ibuku mengusap pelan lutut ayah yang mulai bengkak. Amarah di dalam dadaku mulai memercikan api, bersiap untuk membakar seluruh kesabaranku yang tersisa. Biar tamu penting dulu yang makan. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bu Sarah. Nyaring dan tajam memotong udara malam yang mulai dingin di ruang tengah. Suasana yang tadinya riuh dengan obrolan ringan mendadak hening seketika. Beberapa kerabat yang sedang memegang piring kosong menoleh. Sementara Pak Baskoro dan Clarissa menghentikan langkah mereka tepat di depan meja prasmanan. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Tangan ibuku yang gemetar membeku di udara hanya beberapa sentimeter dari sendok besar di wadah semur daging. Aku berdiri di samping ibu, merasakan seluruh darah di tubuhku seolah berhenti mengalir lalu berdesir naik ke ubun-ubun. Detik itu juga ruang tengah rumah mewah di Tembalang ini terasa seperti ruang eksekusi bagi harga diri keluarga kami.
Ibuku perlahan menarik kembali tangannya, menyembunyikannya di balik lipatan gamis hijaunya yang sederhana. Wajahnya yang mulai dihiasi flek hitam penuaan seketika memerah menahan malu yang teramat sangat. Di sebelahnya, ayah hanya menunduk dalam-dalam, menatap lantai marmer yang mengilat, seolah berharap bumi terbelah, dan menelan tubuh ringkihnya saat itu juga. Bu, mereka ini orang tuaku, mereka juga tamu di rumah ini, ucapku dengan suara yang bergetar hebat, menahan tangis sekaligus amarah yang sudah mencapai batas tertinggi. Aku melangkah maju, memposisikan diriku di depan kedua orang tuaku, melindungi mereka dari tatapan menghakimi orang-orang di ruangan itu. Bu Sarah justru mendengus, melambaikan tangan kirinya yang dipenuhi gelang emas berkerincing dengan gerakan meremehkan. Rania, kamu harus tahu prioritas. Pak Baskoro ini orang sibuk, waktunya mahal. Lagi pula, hidangan ini disiapkan khusus untuk menyambut beliau dan Clarissa. Orang tuamu kan bisa nanti-nanti, tidak usah berebut seperti orang yang kelaparan berminggu-minggu. Beberapa sepupu Aris di sudut ruangan berbisik-bisik sambil menutup mulut. Beberapa di antaranya bahkan tersenyum sinis. Clarissa, anak Pak Baskoro hanya melirik sekilas ke arah baju batik memudar milik ayah dengan tatapan jijik lalu sibuk kembali dengan layar ponsel pintarnya. Tidak ada satuan orang di ruangan itu yang bergerak untuk membela atau setidaknya mencairkan suasana. Aku menoleh ke arah Aris. Suamiku, laki-laki yang berjanji di depan kitab suci untuk menjaga dan menghormatiku beserta keluargaku. Dia berdiri hanya 2 meter dari ibunya. Matanya menatapku, ada kilat kegugupan di sana. Namun dia tetap bergeming. Aris, bicara tuntutku. Lirih namun penuh penekanan. Aku butuh dia bersuara. Aku butuh tahu bahwa laki-laki yang hidup bersamaku selama 3 tahun ini masih memiliki hati nurani. Aris berdeham melangkah mendekat, namun bukannya menegur ibunya. Dia justru memegang lenganku dan berbisik, Rania, sudah jangan bikin ribut di depan Pak Baskoro. Malu lagi pula apa kata ibu ada benarnya. Mengalah sebentar kenapa sih? Nanti setelah Pak Baskoro selesai, kita bisa makan sepuasnya di belakang. Malu kata itu menghantam dadaku seperti godam besar. Aris tidak malu melihat mertuanya dihinakan. Dia hanya malu jika citranya di depan bos besarnya rusak. Kepasrahan dan ketakutan Aris pada ibunya malam ini telah membunuh seluruh rasa cintaku yang tersisa untuknya. Ibuku menyentuh bahuku pelan. Tangannya yang kasar terasa sangat dingin. Sudah, Enduk. Jangan bertengkar karena makanan. Ibu tidak lapar kok. Ayahmu juga belum pengin makan, bisik ibu dengan suara parau. Setitik air mata lolos dari sudut matanya yang keriput. Namun dengan cepat ia usap menggunakan ujung jilbabnya. Melihat air mata ibuku jatuh di rumah ini, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa hormat, kesabaran, dan ketundukanku sebagai seorang istri yang selama ini kupertahankan runtuh menjadi abu. Aku memandang Bu Sarah yang kini sedang tersenyum manis menyendokkan nasi ke piring Pak Baskoro, lalu beralih menatap Aris yang memandangku dengan tatapan memohon agar aku tetap diam. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lahir dari rasa sakit dan ketegasan yang mutlak. Aku tidak akan membiarkan orang tuaku mengemis sepiring nasi di rumah yang sebagian cicilannya pun dibayar menggunakan keringatku. Ayo kita pergi, ayah, ibu, tempat kita bukan di sini. Suaraku tidak meledak dalam teriakan, melainkan meluncur dengan nada rendah yang begitu dingin hingga mampu memotong tawa basa-basi Bu Sarah yang sedang menjamu Pak Baskoro. Seluruh pasang mata di ruang tengah itu kembali tertuju pada kami. Aris terbelalak. Cengkeraman tangannya di lenganku seketika mengencang, memberi isyarat agar aku tidak membuat kegaduhan yang lebih besar. Namun dengan satu sentakan bertenaga, aku mengempaskan tangannya hingga terlepas. Aku tidak sudi lagi menyentuh kulit pria yang tega menukar kehormatan mertuanya demi selembar muka di hadapan orang kaya. Tanpa menunggu jawaban dari siapapun, aku membalikkan badan, merangkul pundak ibuku yang masih gemetar. Sementara tangan kananku menuntun lengan ayah yang melangkah dengan sangat hati-hati karena linu di lututnya. Rania, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar ya, acara belum selesai. Teriak Bu Sarah dari balik meja prasmanan. Suaranya melengking tinggi, dipenuhi rasa tersinggung karena merasa otoritasnya ditantang di depan tamu agung. Aku tidak menoleh. Kami terus berjalan melewati ruang tamu, membuka pintu jati besar itu, dan melangkah keluar menuju halaman. Udara malam daerah Tembalang yang sejuk langsung menerpa wajahku, sedikit mengurai rasa sesak yang sempat mengunci dada. Di belakang kami terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa mengejar itu. Aris. Wajahnya tampak merah padam antara geram dan panik. Rania, berhenti. Kamu gila ya, mau ditaruh di mana muka mas kalau kamu pergi begitu saja? Ibu cuma minta orang tuamu mengalah sebentar. Kenapa kamu harus egois ini? Cecar Aris begitu berhasil menghadang kami di dekat pagar tanaman. Aku menghentikan langkah berdiri tegak tepat di bawah pendar lampu jalan yang temaram.
Aku menatap lurus ke dalam manik mata suamiku. Pria yang selama 3 tahun ini kukira adalah pelindungku. Mengalah, Mas. Mengalah untuk urusan perut orang tuaku yang sudah menahan lapar sejak siang. Mengalah saat ibumu memperlakukan mereka lebih rendah dari pengemis di rumah ini, tanyaku dengan nada bergetar, namun penuh penekanan. Mereka bisa makan nanti, Rania. Pak Baskoro itu penentu nasib proyek masa depan, Mas. Kenapa kamu tidak bisa mengerti sedikit saja? Bentak Aris. Suaranya tertahan, namun syarat dengan kemarahan yang meluap. Ayah menyentuh pundak Aris pelan, mencoba menenangkan. Sudah. Nak Aris, jangan bertengkar karena kami. Kami yang salah tidak tahu tata krama orang kota. Kami pulang saja ke desa malam ini juga, ucap ayah dengan suara yang teramat tulus. Namun justru ketulusan itulah yang membuat hatiku semakin perih bagai disayat 99. Tidak, ayah. Kita tidak akan pulang ke desa dengan perut kosong dan kepala tertunduk, ujarku tegas. Aku menatap Aris untuk terakhir kalinya malam itu. Mas lebih memilih menjaga perasaan bos besarmu daripada harga diri orang tuaku. Mulai detik ini urus saja proyekmu itu sendiri. Aku mengeluarkan gawai dari dalam tas dengan cepat membuka aplikasi penyedia jasa transportasi roda 4. Aku mengabaikan Aris yang masih terus mengoceh dan menyalahkanku. Beruntung, sebuah mobil putih segera menerima pesananku dan tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Aku membantu ayah dan ibu masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma pandan yang menenangkan. Begitu mobil melaju membelah jalanan tembalang yang mulai lengang, aku bersandar pada jok kursi. Di luar jendela, lampu-lampu kota Semarang mulai bergulir perlahan. Aku melihat ibuku diam-diam menyeka air matanya di sudut kegelapan kabin. Sementara ayah hanya memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Rania, kita mau kemana? Enduk, ini bukan jalan menuju terminal bus. Tanya ibu dengan suara parau menyadari arah mobil yang justru bergerak menuju perbukitan daerah Semarang atas. Aku meraih tangan ibu, menggenggamnya dengan erat untuk menyalurkan kehangatan dan kekuatan yang masih kupunya. Kita mau makan malam, Bu? Tempat di mana ayah dan ibu akan dilayani seperti raja dan ratu. Tempat di mana tidak ada satupun orang yang boleh berkata bahwa kita tidak pantas untuk berada di sana. Jawabku mantap. Aku mengarahkan pandanganku ke depan menuju kawasan Gombel di mana sebuah restoran mewah yang megah telah menanti kami di atas bukit. Apakah tempat seindah ini memang nyata, Rania? Bisikan ibu terdengar begitu lirih. Hampir tenggelam di antara gesekan lembut alat musik petik yang mengalun dari sudut ruangan. Mobil putih yang kami tumpangi baru saja berhenti di pelataran sebuah restoran mewah yang bertengger di puncak bukit kawasan Gombel, Semarang atas. Dari balik dinding kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit, hamparan lampu kota Semarang malam itu terlihat seperti jutaan permata yang tumpah di atas kain beludru hitam. Begitu megah, begitu sunyi, dan teramat kontras dengan atmosfer pengap dan penuh kepalsuan yang baru saja kami tinggalkan. Di rumah Tembalang. Seorang pelayan pria berpakaian jas rapi menyambut kami dengan bungkukan hormat yang tulus. Tidak ada sedikit pun keraguan atau tatapan menilai di matanya saat melihat kemeja batik pudar milik ayah atau gamis sederhana ibu. Di tempat ini, uang yang kubayarkan membeli penghormatan mutlak yang setara untuk siapa saja. Aku sengaja memesan meja terbaik di sudut privat yang menghadap langsung ke arah pemandangan jurang lampu kota. Silakan duduk, Bapak, Ibu, ucapku sambil menarikkan kursi berlapis busa empuk untuk mereka. Ayah menyentuh permukaan meja yang dilapisi kain linen putih bersih dengan sangat hati-hati. Seolah takut jemari tuanya yang kasar akan mengotori kain mahal tersebut. Ini pasti mahal sekali. Uangmu apa cukup? Ayah dan ibu makan mie ayam di pinggir jalan saja sudah senang. Bisik ayah, matanya menyiratkan kecemasan seorang tua yang tak ingin menjadi beban bagi anaknya. Aku tersenyum lembut lalu menggenggam kedua tangan ayah dan ibu di atas meja. Ayah, ibu, dengarkan Rania. Selama ini Rania diam bukan karena Rania tidak punya apa-apa. 2 bulan lalu, proyek rancang bangun sistem informasi tata kota yang Rania kerjakan bersama tim dari Jakarta berhasil dimenangkan. Bonus yang Rania terima lebih dari cukup untuk membeli 3 rumah seperti milik Ibu Sarah secara tunai. Ujarku sengaja merendahkan volume suara, namun penuh dengan penekanan yang mantap. Ibu terbelalak menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara mata ayah mulai berkaca-kaca bukan karena nominal uangnya, melainkan karena rasa bangga yang membuncah. Selama ini, keluarga Aris selalu menganggapku sebagai menantu numpang hidup yang hanya mengandalkan gaji bulanan suaminya. Mereka tidak pernah tahu bahwa akulah otak di balik layar yang menopang banyak tabungan rahasia, yang selama ini sengaja kusimpan rapat-rapat demi melihat sejauh mana ketulusan keluarga mertuaku. Malam ini, topeng mereka sudah terbuka dan aku tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikan kekuatanku. Aku memanggil pelayan dan memesan hidangan terbaik tanpa melihat daftar harga.
sup iga sapi yang dagingnya empuk retal. Gurame bakar bumbu rempah khas pesisir hingga hidangan penutup manis yang berlapis emas tipis yang bisa dimakan. Saat makanan disajikan, aku melihat binar kebahagiaan yang teramat tulus dari wajah kedua orang tuaku. Ayah makan dengan lahap, menikmati setiap suapan tanpa perlu khawatir ada orang yang akan mencibir cara makannya. Ibu berkali-kali memuji kelezatan kuah sup yang hangat membuat dadaku yang tadinya sesak berangsur-angsur menjadi lapang. Kami mengobrol, tertawa, dan saling melempar cerita lama tentang masa kecilku di desa. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan tertekan oleh tuntutan menjadi istri yang sempurna di mata Bu Sarah, aku merasa benar-benar hidup kembali. Penghormatan yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa kaya tamu yang datang ke rumahmu, melainkan bagaimana kamu memperlakukan jiwa-jiwa manusia yang paling tulus menyayangimu. Namun, kedamaian di atas Bukit Gombel itu tidak berlangsung lama. Tepat saat pelayan meletakkan cangkir teh melati hangat di atas meja kami, benda persegi panjang di dalam tas jinjingku mulai bergetar. Layar gawaiku menyala, menampilkan nama Aris yang memanggil untuk kesekian kalinya. Dan malam itu, getaran itu seolah menjadi genderang perang yang menandakan bahwa badai penyesalan di Tembalang telah resmi dimulai. Gawai di atas meja marmer itu terus berputar, bergetar hebat hingga menimbulkan bunyi dengung yang mengganggu keheningan sudut privat kami. Nama Aris berkedip bergantian dengan ibu mertua. Aku hanya melirik sekilas lalu kembali menyendokkan hidangan penutup puding kelapa muda ke dalam mulutku dengan ketenangan yang mutlak. Angin malam Semarang atas berembus lembut melalui celah jendela yang sengaja dibuka sedikit, membawa aroma tanah basah dan melati yang menenangkan. Enduk itu suamimu menelepon. Angkatlah, siapa tahu ada hal penting, ucap ayah sambil meletakkan sendoknya. Matanya menyeratkan kecemasan yang belum sepenuhnya sirna. Watak ayah yang selalu mengalah membuat beliau tidak tega melihat gawaiku diabaikan sedemikian rupa. Tidak apa-apa ayah, biarkan saja. Makanan kita jauh lebih penting daripada suara mereka, jawabku dengan senyum tipis yang menenangkan. Namun, getaran itu tidak juga berhenti. Begitu satu panggilan mati, panggilan berikutnya langsung menyusul dalam hitungan detik. Tak lama kemudian, rentetan pesan beruntun mulai membanjiri layar. Aku sengaja membuka fitur pratinjau tanpa membuka pesannya secara penuh. Membiarkan Aris tahu bahwa pesannya hanya kubaca luar tanpa niat untuk membalas. Rania, kamu di mana? Tolong angkat, ibu panik sekali ini. Bunyi pesan pertama dari Aris dikirim 5 menit yang lalu. 2 menit kemudian, nada pesannya berubah menjadi penuh amarah yang dipaksakan. Rania, jangan kekakanakan. Kamu sudah mempermalukan Mas dan Ibu di depan Pak Baskoro. Cepat pulang sekarang dan minta maaf pada Ibu. Aku hampir saja tertawa membaca pesan itu. Minta maaf. Untuk apa? Karena menolak melihat orang tuaku diinjak-injak di tanah kelahiranku sendiri. Aku mengunci kembali layar gawaiku dan membaliknya menghadap ke bawah. Aku ingin menikmati sisa malam ini bersama ayah dan ibu tanpa gangguan sampai emosi dari rumah di Tembalang. Namun tampaknya situasi di sana sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh suamiku. Gawaiku kembali bergetar dan kali ini nama yang muncul di layar adalah ibu mertua. Ini adalah kejadian langka. Selama 3 tahun pernikahan, Bu Sarah hampir tidak pernah sudi meneleponku duluan kecuali untuk mendikte daftar belanjaan atau menegurku jika ada sudut rumah yang berdebu. Aku menggeser tombol hijau lalu mendekatkan gawai itu ke telinga tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Aku ingin mendengar langsung sandiwara apalagi yang ingin mereka mainkan. Rania. Halo, Rania. Kamu di mana nak? Suara Bu Sarah melengking di seberang telepon. Namun, kali ini ada yang berbeda. Nada angkuh dan sombong yang tadi sore menggelegar di ruang tamu Tembalang telah lenyap, berganti dengan suara parau yang bergetar hebat. Syarat akan kepanikan yang teramat sangat, aku bahkan bisa mendengar suara napasnya yang memburu. Rania, tolong ibu. Nak, kamu ada di mana sekarang? Ibu mohon pulanglah sebentar saja dengan orang tuamu, Pak Baskoro. Pak Baskoro mengamuk di rumah. Lanjut Bu Sarah dengan nada meratap, sangat kontras dengan sosoknya yang beberapa jam lalu mengusir orang tuaku ke sudut dapur. Saya sedang makan malam dengan orang tua saya, Bu, di tempat yang pantas untuk mereka, jawabku dingin, datar tanpa emosi sedikit. Rania, ibu minta maaf. Ibu hilaf tadi nak. Tolong katakan pada Pak Baskoro kalau kamu baik-baik saja. Beliau mengancam akan membatalkan seluruh modal proyek Aris dan menarik semua investasinya kalau kamu tidak kembali ke rumah ini sekarang juga. Suara Bu Sarah pecah menjadi tangisan di ujung telepon. Di latar belakang aku bisa mendengar suara bentakan samar dari pria parubaya yang tak lain adalah Pak Baskoro serta suara Aris yang gagap berusaha menenangkan suasana. Aku menjauhkan gawai itu dari telingaku sebentar, menatap layarnya dengan senyuman kemenangan yang tertahan.
Ketakutan terbesar Bu Sarah akhirnya datang mengetuk pintunya. Kehilangan muka dan kehilangan harta. Aku mendekatkan kembali gawai itu, menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan jawaban yang akan membuat malam mereka semakin panjang dan penuh siksaan. Apa maksud ibu? Pak Baskoro tidak ada urusannya dengan saya maupun orang tua saya? Jawabku tenang, sengaja membiarkan jeda yang panjang agar Bu Sarah bisa merasakan setiap detik kecemasan yang membakar dadanya. Dari balik pelantang gawai, suara Bu Sarah terdengar makin tersedak diselingi deru napas yang patah-patah. Dia mengenalmu, Rania. Pak Baskoro itu. Beliau itu ternyata pemilik utama dari perusahaan konsorsium Jakarta yang memenangkan proyek sistem informasi tata kota Semarang. Begitu beliau melihat foto tim pemenang di dokumen resmi yang baru dikirim sekretarisnya lewat gawai, beliau langsung mengenali wajahmu. Aku bersandar pada kursi empuk, memandang pemandangan lampu kota Semarang yang berkelip di bawah Bukit Gombel. Sebuah senyuman kepuasan yang dingin terukir di wajahku. Dunia ternyata sempit dan roda berputar jauh lebih cepat dari yang dikira oleh manusia-manusia congkak di rumah tembalang itu. Lalu, apa hubungannya dengan acara syukuran Mas Aris? Bu, tanyaku lagi, berpura-pura tidak paham demi memeras sisa-sisa harga diri yang masih dimiliki wanita yang telah menghina ibuku itu. Pak Baskoro marah besar. Rania, suara Bu Sarah kini berganti menjadi bisikan panik yang gemetar. Beliau melihat bagaimana ibu mengusir orang tuamu tadi. Beliau bilang dia tidak sudi bekerja sama atau mengucurkan modal speser pun untuk bank tempat Aris bekerja. Apalagi mempromosikan Aris, jika cara keluarga kami memperlakukan seorang arsitek sistem utama sekaligus pahlawan proyeknya seperti memperlakukan pengemis. Pak Baskoro mengancam akan membatalkan semua kesepakatan malam ini juga jika kamu tidak kembali ke rumah dan memaafkan ibu di depan beliau. Tepat setelah Bu Sarah menyelesaikan kalimatnya, gawai di seberang sana tampak direbut secara paksa. Suara parau Bu Sarah lenyap, digantikan oleh suara bariton yang sangat kukenal beberapa bulan terakhir ini melalui ruang diskusi digital. Selamat malam, Mbak Rania. Ini saya Baskoro, ucap suara di seberang sana. Nadanya berubah total menjadi sangat santun dan penuh rasa hormat, berbeda 180 derajat dengan sikap acuh tak acuhnya saat berada di ruang tengah tadi. Saya benar-benar minta maaf atas kelakuan keluarga suami Anda yang luar biasa tidak tahu adat ini. Saya tidak menyangka bahwa arsitek jenius yang menyelamatkan proyek besar kita di Jakarta adalah menantu di rumah ini yang bahkan untuk makan malam pun harus disingkirkan. Selamat malam, Pak Baskoro. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jawabku dengan nada profesional yang tegas. Namun malam ini saya sedang mengutamakan tamu penting saya sendiri. Kedua orang tua saya yang rela menempuh perjalanan jauh demi dihina di rumah itu. Saya sangat memahami kemarahan Anda, Mbak Rania. Dan saya pastikan besok pagi saya akan menarik seluruh aset dan kerja sama instansi saya dari bank tempat suami Anda bekerja jika situasi ini tidak diselesaikan dengan adil, kata Pak Baskoro tegas. Di latar belakang aku bisa mendengar suara Aris yang merengek, memohon-mohon di dekat kaki Pak Baskoro. Disusul suara tangisan Bu Sarah yang histeris karena membayangkan seluruh kemewahan dan reputasi sosial yang mereka agungkan akan hancur dalam semalam. Ayah dan ibu menatapku dengan tatapan bertanya-tanya. Melihat bagaimana anak perempuan mereka kini memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang beberapa jam lalu membuang mereka ke sudut dapur yang gelap. Aku menarik napas panjang lalu kembali berbicara pada pelantang gawai. Pak Baskoro, saya menghargai profesionalisme Anda. Jika Anda ingin berbicara, saya berada di restoran Puncak Gombel. Tapi jangan harap saya akan kembali ke rumah penuh kepalsuan itu. Aku langsung memutus sambungan telepon sebelum ada yang sempat menjawab. Aku meletakkan gawai itu di atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah, memutuskan untuk tidak lagi memberi ruang bagi drama mereka merusak sisa hidangan malam kami. Malam ini, kebenaran telah menelanjangi kepanikan mereka, dan aku siap menunggu mereka merangkak naik ke atas bukit ini, demi menebus setiap tetes air mata yang telah jatuh dari mata ibuku. Deru mesin mobil yang dipacu kencang memecah kesunyian pelataran restoran di puncak Bukit Gombel. Dari balik dinding kaca, aku melihat Aris dan Bu Sarah turun dengan tergesa-gesa. Penampilan mereka sudah tidak lagi rapi. Sanggul Bu Sarah tampak agak longgar dan kemeja batik baru Aris tampak kusut mencerminkan kepanikan yang telah menguras habis sisa kesombongan mereka sepanjang perjalanan dari Tembalang menuju Semarang atas. Begitu melangkah masuk ke area restoran, pandangan mereka langsung menyapu ruangan dan berhenti tepat di sudut privat tempat kami berada. Aris berlari kecil mendekat, diikuti Bu Sarah yang melangkah gontai di belakangnya. Di ambang batas sekat ruangan, mereka mendadak membeku saat melihat hamparan makanan mewah di atas meja kami serta ketenangan yang terpancar dari wajah kedua orang tuaku, Rania. Aris memanggil namaku dengan suara parau, napasnya masih memburu.
Ia langsung berlutut di samping kursiku, mencoba meraih tanganku. Mas mohon Rania, pulanglah. Pak Baskoro benar-benar menahan dokumen kerja sama di rumah. Kalau sampai besok pagi beliau menarik investasinya, posisi Mas di bank tidak hanya terancam batal promosi, tapi Mas bisa dipecat. Aku menarik tanganku perlahan, meletakkannya di atas pangkuan, menghindari sentuhan pria yang beberapa jam, lalu membiarkan ibunya memperlakukan orang tuaku seperti sampah. Bukankah tadi kamu bilang Mas harus menjaga perasaan bos besarmu? Sekarang dia ada di rumahmu. Kenapa kamu malah menyusulku ke sini? Taku dengan nada suara yang teramat datar, hampir tanpa riak emosi. Bu Sarah maju selangkah. Tubuhnya gemetar. Wanita paruh baya yang biasanya selalu menatapku dengan kepala mendongak itu, kini menunduk dalam-dalam. Air matanya menghapus riasan bedak tebal di pipinya, menyisakan guratangan-guratan kecemasan yang kentara. Rania, ibu minta maaf, ucap Bu Sarah dengan suara yang bergetar hebat. Ia beralih menatap kedua orang tuaku yang duduk diam. Pak Rahmat, Bu Aminah. Demi Allah, saya hilaf tadi sore. Saya tidak bermaksud merendahkan Bapak dan Ibu, saya cuma terlalu gugup menyambut tamu, tolong dimaafkan. Tolong minta Rania untuk bicara pada Pak Baskoro agar tidak membatalkan proyek Aris. Ayah menatap Bu Sarah dengan tatapan mata yang teduh. Tidak ada dendam atau amarah di sana. Ketulusan ayah justru menjadi tamparan yang paling keras bagi wajah angkuh ibu mertuaku. Bu Sarah, sejak awal kami datang ke Semarang hanya untuk ikut bersyukur atas keberhasilan Nak Aris. Kami tidak pernah meminta diistimewakan. Semua sudah kami maafkan sebelum ibu meminta, ucap ayah dengan suara yang tenang namun berwibawa. Tuh, kan, ayah sudah memaafkan, Rania. Ayo kita pulang sekarang, waktu kita tidak banyak, seru Aris dengan binar harapan yang mendadak muncul di matanya. Mencoba bangkit berdiri. Tunggu Mas. Potongku cepat, membuat gerakan Aris kembali terkunci. Aku menatap Aris dan ibunya bergantian. Ayah dan ibuku memang selalu memaafkan karena hati mereka tidak sekotor hati kalian. Tapi dimaafkan bukan berarti segalanya kembali seperti semula. Aku mengeluarkan sebuah map kertas tebal berwarna coklat dari dalam tas jinjingku, lalu meletakkannya di atas meja marmer tepat di hadapan Aris. Apa ini Rania? Tanya Aris dengan dahi berkerut. Tangannya gemetar saat membuka lembaran di dalamnya. Begitu membaca judul di lembar pertama, seluruh sisa warna di wajah suamiku itu lenyap seketika. Itu adalah draft surat pengajuan perceraian yang sudah kutandatangani bersama dengan rincian mutasi rekening rahasia yang menunjukkan bahwa selama ini setengah dari biaya cicilan rumah mewah di Tembalang dan mobil yang dikendarai Aris berasal dari dana pribadiku. Selama 3 tahun ini aku diam karena mengira Mas bisa menjadi imam yang melindungi kehormatan keluargaku. Tapi malam ini, Mas membuktikan bahwa jabatan dan harta jauh lebih berharga bagi Mas daripada harga diri orang tuaku, ujarku. Mantap. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dadaku. Rumah di Tembalang itu akan segera dijual untuk membagi aset. Dan aku sudah meminta pengacara untuk mengurus semuanya mulai besok pagi. Bu Sarah menjerit kecil, menutup mulutnya tidak percaya bahwa menantu yang selama ini dianggapnya menumpang hidup ternyata adalah penopang utama kemewahan keluarganya. Aris menggelengkan kepala dengan histeris. Air matanya mulai luruh membasahi pipi. Rania, tidak, Mas. Mohon jangan begini Mas. Cinta kamu Mas. Tidak mau kita pisah. Cinta itu menjaga Mas. Bukan membiarkan orang yang kucintai dihina demi selembar muka. Jawabku tenang. Aku berdiri lalu membantu ayah dan ibu untuk bangkit dari kursi mereka. Hidangan penutup kami sudah habis dan seluruh urusan di kota Semarang ini telah selesai dengan sangat manis. Aku menoleh ke arah gawaiku lalu mengirimkan satu pesan singkat kepada Pak Baskoro. Pak Baskoro, terima kasih atas keadilan Anda. Proyek di Jakarta akan tetap berjalan profesional di bawah kendali saya. Namun untuk urusan perbankan di Semarang, silakan ambil keputusan terbaik menurut Anda. Aku tidak perlu lagi mendengar ratapan atau permohonan maaf yang terlambat dari Aris dan ibunya. Aku menggandeng lengan ayah dan ibu, melangkah dengan kepala tegak melewati suamiku yang kini terduduk lemas di lantai restoran, meratapi kehancuran karir dan rumah tangganya yang runtuh dalam satu malam karena kesombongan ibunya sendiri. Kami berjalan keluar menuju pelataran restoran, menyambut embusan angin malam Semarang, atas yang terasa begitu memerdekakan. Di bawah sana, lampu-lampu kota bersinar terang mengiringi langkah kaki kami menuju lembaran hidup yang baru, di mana harga diri dan kehormatan keluarga tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Nih,